Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'du. Alhamdulillah, saudaraku, perlu kita ketahui bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan, perlu kita perhatikan. Apakah itu berasal dari makanan dan minuman yang halal atau tidak. Allah telah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan dari sesuatu yang baik-baik, dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kita. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah hikmah dari atas sebuah kejujuran, atas hikmah dari kita memperhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang ayah dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu Syekh Idris, di mana suatu hari diceritakan bahwa beliau sedang mandi di sungai. Suatu ketika sedang mandi, tiba-tiba pada aliran sungainya ada dia menemukan sebuah apel, atau ada yang mengatakan buah yang lain. Dia menemukan sebuah buah, tanpa berpikir panjang kemudian beliau menggigitnya dengan satu gigitan. Dan tapi atas pertolongan Allah beliau ingat bahwa ini adalah bukan haknya, ini bukan miliknya. Maka dari itu dia memutuskan untuk mencari siapa pemilik dari buah itu. Kemudian beliau menyusuri jalan-jalan, melihat ke kanan dan ke kiri, buah mana yang sama dengan buah yang dia makan. Suatu ketika beliau sampai pada sebuah pohon apel yang dimana buahnya itu sangat mirip dengan apa yang dia makan. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang, siapa pemilik dari buah apel ini, pemilik dari pohon ini. Orang satu ditanya tidak tahu, pergi kemudian ke orang lain, menanya kepada orang yang satu, menanya kepada orang yang lain. Akhirnya beliau menemukan bahwa pemilik dari buah ini adalah si A. Ini adalah kakek dari Imam Syafi'i, ayah dari Imam Syafi'i. Suatu ketika akhirnya beliau menghampiri, kemudian mengatakan kepada pemilik buah ini untuk memohon maaf, bahwa memohon keikhlasan atas gigitan yang dia gigit dari buah apel tersebut. Dia mengatakan, bolehkah kiranya Tuhan memaafkan saya, mengikhlaskan satu gigitan terhadap buah apel ini. Namun apa saudara yang dikatakan oleh pemilik buah apel tadi? Beliau akan memaafkan jika Syekh Idris ini mau untuk bekerja pada dirinya selama 10 tahun. Kalau kita berpikir bahwa hanya untuk sebuah gigitan apel itu harus diganti dengan 10 tahun bekerja, maka kita tidak akan mau. Sungguh tidak rasional kan kalau kita berpikir seperti itu. Tapi karena memang Syekh Idris ini ingin mencari kehalalan dari apa yang dimakan olehnya, mencari keridhaan dari pemilik buah tersebut, maka dia memenuhi permintaan dari pemilik buah tersebut. Akhirnya selama 10 tahun dia bekerja tanpa dibayar. Apa yang disuruh dia lakukan, apa yang diperintahkan dia kerjakan. Suatu ketika sudah selesai masa kerjanya selama 10 tahun itu, akhirnya Syekh Idris ini ditanyai oleh pemilik buah tersebut. Mungkin seperti ini pertanyaan.
Nah, maukah kamu saya nikahkan dengan putri saya? Mungkin kaget ya Syekh Idris. Waduh, dinikahkan dengan putri. Seperti apa? Jadi selama 10 tahun dia itu nggak tahu, Syekh Idris ini beliau nggak tahu seperti apa putri dari pemilik buah ini. Karena memang putrinya tidak pernah keluar dari kamar. Kemudian si pemilik buah ini bercerita kepada Syekh Idris bahwa tapi anak saya itu tuli, anak saya itu tuli, nah, anak saya itu bisu dan juga buta. Tapi gimana lagi? Wah, juga dipikir-pikir kalau mendapat wanita seperti itu kan kita pasti mau. Tapi apa yang dilakukan Syekh Idris? Dia beliau menerima karena untuk mencari kehalalan apa yang dari dia makan tadi. Dari satu gigitan buah apel, yaitu sudah bekerja selama 10 tahun, kemudian ditambah harus menikahi putrinya yang tuli, buta, dan bisu. Hanya demi untuk mencari kehalalan, sungguh luar biasa. Akhirnya dipertemukanlah Syekh Idris ini dengan si calon ini, dengan anak dari pemilik buah ini. Ternyata ketika keluar adalah yang muncul wanita yang sangat luar biasa cantik, luar biasa sempurna, begitu santun, begitu indah tindak tanduknya, begitu indah rupanya. Kemudian si pemilik buah ini bercerita, inilah putriku, seorang wanita yang tuli. Tuli di sini maksudnya apa? Dia tidak pernah mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk. Dan dia adalah wanita yang bisu. Kenapa bisu? Karena dia tidak pernah berkata kata-kata yang jorok, kata-kata yang buruk. Dia tidak pernah mengumpat, ghibah, dan lain sebagainya. Dia adalah wanita yang buta. Kenapa buta? Karena dia tidak pernah menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak boleh untuk dilihat oleh seseorang, tidak boleh yang melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu sungguh luar biasa berkah Syekh Idris ini mendapatkan wanita yang sholihah. Dan akhirnya lahirlah dari wanita ini yaitu Imam Syafi'i, yang terkenal dengan imam madhab, salah satu imam madhab dengan kecerdasan yang luar biasa. Maka dari itu kalau kita melihat dari kisah ini ada suatu hal yang sangat penting, yaitu di mana kita mentaati perintah Allah, maka Allah membalas kita dengan balasan yang luar biasa. Kalau kita membagusi tingkah kita, menjaga makanan kita, maka kita akan dibalas Allah dengan balasan yang luar biasa. Sungguh cerita ini adalah cerita yang luar biasa, di mana akibat sebuah kejujuran, akibat sebuah sifat yang mau menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, akhirnya Allah memberikan seorang jodoh yang luar biasa sholihah dan melahirkan keturunan-keturunan yang sholih-sholih, mendapatkan keturunan cerdas Imam Syafi'i, sesolih Imam Syafi'i. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.